warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferliana Edita Putri dengan NIM 214827717 PN 17536. Saya berasal dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil pengerjaan ujian tengah semester Statistika Pertanian kelas A. Soal pertama, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Soal yang kedua, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan, di poin pertama di atas, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Menuju ke hasil pengerjaan yang pertama, yaitu mengenai rancangan penelitian atau rancangan percobaan. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema pengaruh pemberian biofertilizer pada berbagai dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman terong atau Solanum molongina L. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian biofertilizer yang berbeda-beda dosisnya terhadap pertumbuhan tanaman terong. Selanjutnya, data yang dikumpulkan yang pertama adalah data dari dosis yang diberikan pada setiap tanaman. Yang kedua adalah jumlah dari helai daun. Yang ketiga adalah tinggi dari tanaman yang dinyatakan dalam satuan cm. Dan yang keempat, jumlah buah pada saat pemanenan. Dan yang terakhir adalah berat buah pada saat dipanen yang dinyatakan dalam satuan gram. Pembahasan soal yang kedua, yaitu mengenai konsep variabel random. Apa itu variabel random? Jadi, variabel random ini merupakan peubah acak, yaitu suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke bilangan real. Atau dapat diartikan, variabel random ini merupakan harga dari setiap elemen pada ruang sampel. Nah, variabel random ini diperoleh dari hasil eksperimen yang dilakukan. Variabel random ini ada dua macam, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random terdiri dari dua seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada variabel discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete ini nilainya berupa bilangan bulat positif atau bilangan yang bukan pecahan. Bilangan bulat yang positif atau bukan bilangan yang pecahan. Contohnya jumlah bibit, jumlah daun, jumlah biji, jumlah ikan, jumlah tanaman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah variabel random continue. Berbeda dengan variabel random discrete yang bilangannya merupakan bilangan bulat positif dan bukan pecahan, bilangan variabel random continue ini merupakan bilangan pecahan sampai bilangan yang tak hingga. Nah, contoh dari variabel random continue ini adalah berat buah, panjang daun, panjang batang, berat ikan, tinggi tanaman, suhu, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan pada penelitian ini, dapat dikelompokkan mana yang variabel random discrete dan mana yang variabel random continue. Yang pertama, dosis biofertilizer yang diberikan ini merupakan variabel random continue. Mengapa? Karena dosis ini tidak hanya dalam bentuk bilangan bulat, tapi juga bisa bilangan pecahan seperti
1,5 mili, 2,5 mili, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jumlah helai daun. Jumlah helai daun ini merupakan variabel random discrete. Selanjutnya ada tinggi tanaman yang merupakan variabel random continue. Karena dalam pengumpulan tinggi dapat diperoleh kemungkinan tinggi tersebut tidak dalam bilangan bulat, dapat berupa bilangan pecahan seperti 11,5 cm, 12,7 cm, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jumlah buah merupakan bilangan bulat, jadi termasuk dalam variabel random discrete. Seperti jumlah buah per pohon 8, 2, 3, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah berat buah. Berat buah ini termasuk dalam variabel random continue. Karena berat buah ini dapat ditemui kemungkinan beratnya tidak dalam bentuk bilangan bulat yang utuh. Untuk memperjelas, di sini terdapat tabel contoh dari variabel random discrete. Jumlah helai daun 20, 27, 25, 29. Ini tanpa diikuti koma di belakangnya, merupakan bilangan yang bulat. Sedangkan sebagai pembanding di sini ada tinggi tanaman, ada 78,2. Terdapat koma di belakang angka, maka ini merupakan variabel random continue. Selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan peluang pada bidang pertanian. Terdapat pernyataan bahwa seorang petani membeli 3.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 1.000 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 2.000 bibit berasal dari toko B. Nah, setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 100 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 250 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Soal pertama, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Kemudian, soal yang kedua, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Soal yang ketiga, jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Soal yang terakhir, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Yang pertama yaitu mengenai tabel kontingensi. Berdasarkan pernyataan dalam soal, telah diketahui bahwa pada toko A, bibit yang tidak dapat tumbuh itu sebanyak 100 bibit, sedangkan keseluruhan bibitnya adalah 1.000. Sedangkan pada toko B, bibit yang diketahui dapat tumbuh dengan baik itu sebanyak 250 bibit. Sedangkan keseluruhan bibitnya adalah 2.000. Untuk mencari bibit yang dapat tumbuh dengan baik dari toko A, maka dapat dicari dengan cara mengurangkan total keseluruhan bibit yang dibeli dari toko A dikurangi dengan bibit yang tidak dapat tumbuh. Seperti ini. Minus, maka akan menghasilkan 900, yaitu jadi 1.000 dikurangi 100. Selanjutnya untuk yang toko B, caranya sama, yaitu mengurangkan total dari keseluruhan bibit yang dibeli dari toko B dikurangi dengan bibit yang dapat tumbuh dengan baik atau variabel yang diketahui.
maka akan menghasilkan 1750. Untuk selanjutnya, bibit yang dapat tumbuh dengan baik di total, maka akan menjadi 1150, yaitu dari 900 ditambah 250, dan bibit yang tidak dapat tumbuh totalnya menjadi 1850, didapat dari bibit yang tidak dapat tumbuh di toko A, yaitu 100 bibit, dan bibit yang tidak dapat tumbuh dari toko B yaitu 1750 bibit. Sehingga keseluruhannya apabila dijumlahkan berjumlah 3000 bibit. Oke. Soal nomor 2. Jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama ada total bibit tumbuh dengan baik yaitu 1150, didapat dari 900 bibit dari toko A dan 250 bibit dari toko B. Selanjutnya adalah total bibit keseluruhan yaitu 3000 bibit. Untuk mencari peluang, maka total bibit yang dapat tumbuh dengan baik itu dibagi dengan total bibit keseluruhan, yaitu 1150 dibagi 3000, hasilnya adalah 0,383. Peluang ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu hasil dari pembagian dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 38,3%. Selanjutnya, soal nomor 3. Jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Diketahui, bibit dari toko A yang tidak tumbuh itu sebanyak 100, seperti dalam soal sudah disebutkan. Lalu ada total bibit dari toko A adalah 1000. Untuk mencari peluang, maka bibit dari toko A yang tidak tumbuh itu dibagi bibit total dari toko A. 100 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,1. Kemudian dijadikan persen, maka hasilnya adalah 10%. Selanjutnya, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Yang pertama, kita cari dulu apa saja yang diketahui dan dibutuhkan. Yang pertama ada bibit dari toko B yang tidak tumbuh itu sebanyak 1750. Selanjutnya ada total bibit yang tidak tumbuh, yaitu keseluruhannya ada 1850, yaitu 1750 bibit dari toko B dan 100 bibit dari toko A. Peluangnya dapat dicari dengan total dari bibit yang tidak tumbuh dari toko B dibagi dengan total bibit yang tidak tumbuh secara keseluruhan. Jadi 1750 dibagi dengan 1850, hasilnya adalah 0,946. Peluang juga dapat dijadikan dalam persen, yaitu 0,946 dikali 1%, hasilnya adalah 94,6%. Jadi peluang bibit berasal dari toko B itu adalah sebesar 94,6%. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu mengenai distribusi Poisson. Yang pertama, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Yang kedua, bersama kelompok Anda, carilah aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian. Selanjutnya, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Langsung kita bahas pengerjaannya.
Jadi distribusi Poisson ini digunakan pada kasus-kasus yang terbatas pada distribusi binomial. Selanjutnya, distribusi Poisson ini memberikan jumlah peristiwa independen terjadi secara acak dengan periode waktu tertentu. Atau interval waktu tertentu. Itu merupakan ciri khas dari distribusi Poisson. Selanjutnya, kejadian dalam distribusi Poisson ini harus acak. Karena peristiwanya itu independen, maka tidak boleh berkorelasi antara peristiwa pertama dan peristiwa yang terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah distribusi Poisson ini sering digunakan untuk menentukan peluang peristiwa yang sangat jarang terjadi. Nah, berikut merupakan jurnal yang kelompok kami gunakan dalam aplikasi distribusi Poisson di bidang perikanan. Judulnya adalah pengaruh pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap pertumbuhan ikan betutu atau Oxyleotris marmorata pada skala laboratorium. Jurnal ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Novita Mardia Anggraini dan Nurlita Abdul Ghani dan diterbitkan pada tahun 2013. Alasan penggunaan distribusi Poisson dalam jurnal ini adalah karena dalam penelitian tersebut meneliti mengenai laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan panjang harian, serta laju konsumsi harian. Nah, di mana ketiga hal tersebut berhubungan dengan interval waktu yang digunakan sebagai salah satu variabel dalam perhitungannya. Nah, berikut merupakan penggunaan distribusi Poisson. Pada rumus laju pertumbuhan spesifik dapat ditemukan penggunaan variabel T atau hari pengamatan yang menunjukkan adanya interval waktu yang digunakan untuk meneliti laju pertumbuhan spesifik pada jurnal ini. Selanjutnya ada laju konsumsi harian, juga terdapat variabel waktu. Dan yang terakhir, pada laju pertumbuhan panjang harian juga dapat ditemui adanya interval waktu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.